Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, Breaking Bad, akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Sistem Admin Penjemputan Sampah atau e-waste. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum sistem berorientasi objek. Tim kami terdiri dari 5 orang. Dengan pembagian tugas secara spesifik, saya sendiri, Akilah Leon Andera, sebagai ketua tim. Di bagian sistem analis, ada Asep Dery dan Laude Mu Ihsan. Serta di bagian desainer sistem, ada Nadil dan Anindya. Tujuan utama dari pembangunan sistem ini adalah menyediakan platform berbasis web khusus untuk admin. Sistem ini dirancang untuk mempermudah admin dalam memantau seluruh siklus penjemputan sampah elektronik atau e-waste, mulai dari masuknya permintaan warga, pelacakan atau tracking kurir di lapangan, hingga pengelolaan data, poin, dan riwayat transaksi secara terpusat. Adapun tujuan pembuatan dokumen ini, tujuannya adalah memberikan panduan teknis yang jelas mengenai tahapan pembangunan software, menjadi acuan utama bagi analis dan desainer sistem agar tidak terjadi ambigu, serta memastikan produk akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lingkup sistem dan proses bisnis. Untuk lingkup sistem sendiri, aplikasi ini fokus pada sisi admin. Untuk pengelolaan data, kami tidak menangani operasional fisik di lapangan, namun menyediakan fitur digital untuk mendukungnya. Lalu untuk proses bisnis sendiri, alur kerjanya dimulai dari admin menerima permintaan dari masyarakat, menugaskan kurir yang tersedia, memantau status penjemputan secara real-time, dan melakukan tracking lokasi, hingga akhirnya memvalidasi laporan sampah yang sudah dijemput. Berdasarkan analisis kebutuhan, kami mengidentifikasi 5 kebutuhan pengguna atau user requirement yang utama, yaitu 1. Admin butuh melihat daftar permintaan masuk. Admin butuh untuk memantau apakah kurir menerima tugas tersebut. Lalu 3, fitur tracking untuk melacak posisi kurir. Lalu 4, melihat rekapitulasi total sampah dan poin. Serta yang kelima, melihat arsip atau histori penjemputan yang sudah selesai. Dari kebutuhan pengguna tadi, kami turunkan menjadi spesifikasi teknis atau software requirement. Contohnya, sistem harus mampu memfilter dan mencari data permintaan, menampilkan peta lokasi kurir secara real-time, serta mengkalkulasi total poin secara otomatis. Selanjutnya, penjelasan use case diagram dan skenario dari sistem kami. Terdapat satu aktor utama, yaitu admin, dengan 7 use case. Saya akan menjelaskan skenario singkat untuk use case utamanya. Yang pertama, UC01 melihat daftar permintaan penjemputan. Admin membuka halaman permintaan dan sistem menampilkan tabel berisi nama pengirim, jenis tanpa, estimasi total poin, waktu penjemputan, dan status penjemputan. 02. Melakukan pencarian dan filter permintaan penjemputan. Admin memasukkan kata kunci atau memilih status. Sistem menyaring data permintaan sesuai kriteria. Kata kunci itu berdasarkan nama pengirim. Untuk status itu adalah yang terbaru atau terlama. UC03 melihat status penerimaan kurir. Admin memantau apakah kurir sudah menyetujui tugas. Nah, untuk status kurir itu berupa disetujui, pending, belum disetujui, dan tidak disetujui. UC04 melihat detail data kurir. Admin menekan tombol detail untuk melihat profil lengkap kurir yang bertugas. Data kurir berupa nama kurir, plat nomor, nomor HP, dan waktu penjemputan. UC05 melacak atau tracking proses penjemputan. Admin melihat lokasi kurir secara real-time melalui peta digital. Selanjutnya, untuk alur interaksi antar objek, kami mengambil 3 contoh sequence diagram utama. Yang pertama, UC01 melihat daftar permintaan penjemputan. Itu aktor, admin, membuka halaman permintaan penjemputan. Boundary atau halaman permintaan penjemputan mengirim pesan meminta daftar permintaan ke controller. Controller, itu permintaan controller, melakukan mengambil data ke entity permintaan penjemputan. Entity permintaan penjemputan mengirim data permintaan penjemputan ke controller, lalu controller mengirim data permintaan penjemputan ke halaman untuk ditampilkan kepada admin sebagai daftar tabel. Selanjutnya, UC05 melacak atau tracking proses penjemputan. Aktor admin mengklik permintaan penjemputan pada halaman status kurir. Boundary atau halaman status kurir mengirim pesan meminta data tracking penjemputan ke tracking penjemputan controller. Controller yaitu tracking
penjemputan controller melakukan pengambilan lokasi dan status penjemputan ke entity penjemputan. Entity penjemputan mengirim data lokasi dan status penjemputan ke controller. Lalu controller mengirim data posisi real time ditampilkan pada admin dalam bentuk peta. Selanjutnya, UC06 melihat akumulasi total sampah dan poin. Aktor yaitu admin membuka halaman dashboard. Boundary atau halaman dashboard mengirim pesan meminta data total sampah dan poin ke akumulasi sampah poin controller. Controller yaitu akumulasi sampah dan poin controller melakukan pengambilan data ke entity penjemputan. Entity penjemputan mengirim data total sampah dan poin ke controller. Lalu controller mengirim data tersebut ke halaman untuk ditampilkan kepada admin pada kartu ringkasan dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan struktur sistem. Di sistem kami menggunakan pendekatan BCE atau Boundary Controller Entity untuk diagram kelas analisis. Konsep ini membagi sistem menjadi 3 lapisan tanggung jawab agar sistem lebih modular dan mudah dikembangkan. Yang pertama ada boundary, kelas-kelas yang berinteraksi langsung dengan admin. Contohnya itu ada halaman dashboard, halaman permintaan, dan halaman status kurir. Yang kedua adalah controller, kelas pengendali yang memproses logika bisnis. Contohnya adalah seperti permintaan controller yang mengatur pencarian data atau akumulasi controller yang menghitung total poin. Controller menjadi jembatan antara tampilan dan data. Selanjutnya ada entity, kelas yang merepresentasikan data persisten di database. Contohnya itu ada entity penjemputan, kurir, dan permintaan penjemputan. Pada tahap analisis ini, kami fokus pada apa peran setiap kelas dan bagaimana mereka saling berelasi. Belum masuk ke detail tipe data. Selanjutnya, kita masuk ke diagram kelas desain. Di sini, setiap kelas sudah didefinisikan secara teknis dan siap untuk di-coding. Yang pertama ada atribut dan tipe data. Kami sudah menetapkan tipe data spesifik. Contoh pada kelas halaman dashboard, terdapat atribut total sampah elektronik dengan tipe double untuk presisi desimal berat, dan total poin dengan tipe integer. Yang kedua, metode. Setiap kelas memiliki behavior. Contohnya di tracking controller, terdapat metode lacak lokasi kurir. ID kurir string yang mengembalikan koordinat lokasi. Selanjutnya, relasi dan komponen. Kami juga menambahkan komponen eksternal. Perhatikan di bagian bawah diagramnya, ada kelas komponen API Google Maps untuk menangani peta dan komponen DBMySQL untuk koneksi database. Diagram ini adalah panduan mutlak bagi programmer dalam menulis kode Java nantinya. Baik, setelah kita membahas struktur data dan arsitektur sistem, kita masuk ke bagian yang sangat krusial ya dalam tahap konstruksi perangkat lunak, yaitu coding standar dan naming convention atau standar penulisan kode. Yang pertama, mari kita bahas standar untuk penamaan kelas dan interface. Kami sepakat menggunakan format Pascal case, yang artinya tuh tiap kata diawali dengan huruf kapital tanpa spasi. Dalam dokumen desain kami, contoh penerapannya dibagi berdasarkan jenis kelasnya. Yang pertama itu untuk kelas boundary atau tampilan, kami memberi awalan yang jelas. Contohnya halaman dashboard dan halaman permintaan penjemputan. Ini memudahkan kami mengidentifikasi file yang mana berisi kode antarmuka. Yang kedua untuk kelas controller, kami menyematkan akhiran controller, contohnya permintaan controller dan tracking penjemputan controller. Menegaskan bahwa kelas ini berisi logika bisnis bukan tampilan atau data. Yang ketiga itu untuk kelas entity, kami itu menggunakan kata benda tunggal yang representatif seperti kurir, penjemputan, dan permintaan penjemputan. Selanjutnya masuk ke atribut, variabel, dan konstanta. Selanjutnya masuk ke level yang lebih detail yaitu atribut dan data. Untuk atribut variabel, kami menggunakan format camel case. Huruf depannya kecil, namun kata berikutnya diawali huruf besar. Contoh yang kami terapkan itu ada 3. Yang pertama ada nama pengirim, yang kedua jenis sampah, yang ketiga total poin terkumpul. Lalu bagaimana dengan nilai yang tetap tidak boleh berubah? Kami menggunakan konstanta. Aturannya berbeda, yaitu menggunakan uppercase. Dengan pemisah underscore, contoh spesifik di sistem kami adalah ada 2 nih. Yang pertama ada poin per kg atau kilogram, ini adalah nilai
penggali tetap untuk menghitung poin sampah. Yang kedua ada status selesai untuk menghindari typo saat mengecek status penjemputan di dalam codingan. Berlanjut ke instansi atau objek. Jika kelasnya halaman dashboard, objeknya kami beri nama $the dashboard. Penggunaan kata sandang seperti the atau a ini membantu kami membedakan bahwa ini adalah instance yang sedang aktif di memori. Kemudian untuk metode atau fungsi, metode adalah kata kerja atau aksi dari sistem. Maka penamaannya juga menggunakan format camel case. Namun, strukturnya tuh harus diawali dengan kata kerja. Contoh yang kami desain adalah ada 3. Yang pertama ada tampilkan dashboard, yaitu jelas ya fungsinya untuk memunculkan layar. Yang kedua ada hitung total sampah. Yang ketiga ada lacak lokasi kurir. Terakhir, untuk komponen dalam sistem penjemputan e-waste ini, kami tidak bekerja sendirian. Kami memanfaatkan modul atau lainan dari pihak luar. Contoh konkretnya di proyek kami adalah yang pertama ada API Google Maps. API Google Maps ini adalah komponen antarmuka ke layanan Google Maps untuk fitur tracking. Yang kedua ada DB-MySQL. DB-MySQL ini adalah komponen pembungkus untuk koneksi basis data. Yang ketiga itu ada UI Dashboard Theme, di mana komponen antarmuka yang berisi template desain agar tampilan konsisten. Oke, setelah membahas kode program, kita masuk ke perancangan data menggunakan konsep ORM, Object Relationship Mapping. Di sini kami memetakan kelas-kelas entitas, tadi yang menjadi struktur tabel database konfigurasi. Jika dilihat pada diagram, struktur database kami terpusat pada 3 level utama. Pertama, TB permintaan penjemputan yang menyimpan data mentah dari masyarakat, seperti nama pengirim, alamat, dan jenis sampah. Kedua, TB kurir yang menyimpan profil mitra kurir untuk kolom lokasi real time, bertipe double untuk keperluan fitur tracking GPS. Ketiga, dan yang paling krusial adalah TB. Tabel ini berfungsi sebagai tabel transaksi yang menghubungkan ID permintaan dan ID kurir. Di sinilah status penjemputan diperbarui dan data hasil akhir seperti berat aktual serta poin final disimpan setelah penjemputan selesai. Desain relasi ini memastikan integritas data terjaga mulai dari permintaan masuk ke transaksi poin. Kita lihat hasil perancangan antarmuka, yaitu UI prototype. Ini adalah tampilan halaman dashboard admin. Fokus utama desain ini adalah monitoring terpusat. Di bagian atas, admin disuguhkan dengan cards atau kartu statik untuk pengambilan keputusan cepat, yaitu total permintaan masuk, permintaan yang belum tugaskan, permintaan sedang dijemput, dan total poin terkumpul. Di bagian bawah, kami menyatakan pie chart untuk memvisualisasikan komposisi jenis sampah. Kita beralih ke halaman permintaan penjemputan. Kami merancang tabel data yang bersih, dilengkapi fitur pencarian dan filter search untuk memudahkan admin memilih data. Sebagai penutup, dapat kami ringkas hasil dari dokumen SPPL. Dokumen ini telah mencakup seluruh aspek pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan yang menghasilkan 5 user requirement pertama hingga pemodelan desain yang detail mencakup arsitektur, visi, struktur database, dan struktur coding dan standar coding. Dengan kelengkapan spesifikasi ini, kami menyatakan bahwa perancangan sistem administrasi sampah e-waste ini sudah matang, tervalidasi, dan siap untuk diimplementasikan ke tahap konstruksi atau coding. Sekian presentasi dari kelompok 4 Breaking Bad. Terima kasih atas